Halo, selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman teknologi.net. Kali ini kita masih akan membahas di materi kali ini kita akan membahas model bending dan model validation gitu ya. Sebenarnya untuk materi kali ini kita akan membahas terkait lebih jauh tentang URL routing gitu ya, ada web service dan SOA gitu ya. Sebenarnya, namun sebelumnya kita akan membahas model validation dan model bending karena di pertemuan sebelumnya saya agak berhalangan gitu ya untuk di hari Selasanya dan hari Jumatnya juga libur, jadi saya kasih di hari Senin ini, yaitu model binding dan model validation gitu ya. Oke, langsung saja sebenarnya apa sih model binding dan model validation? Mungkin kita akan sedikit materi dulu gitu ya tentang model binding dulu gitu ya. Sebenarnya kalian sudah belajar di materi sebelumnya gitu ya, yaitu kalian sudah belajar bahwa kalau ada model dan ada view, biasanya itu dijembatani dengan yang namanya controller gitu ya, controller. Jadi ada request gitu ya, ada request diberikan ke controller dulu, ngecek dulu ke model gitu ya, baru dibalikin ke controller, baru cek dulu ke my view, balik ke controller, baru ke user. Ini ya seperti itu kalau di materi sebelumnya. Nah, di materi kali ini model binding itu sebenarnya mirip, yaitu ini adalah kalau saya sebut sub-sub dari controller. Misalkan di sini ada model dan ada HTTP request. HTTP request. Nah, ini biasanya bisa dijembatani dengan yang namanya model binding. Model bending. Nah, kalian mungkin sudah tahu ya, atau karena sudah semester 4 sudah tahu model bending itu sebenarnya dicirikan dengan apa? Biasanya dicirikan dengan yang namanya HTTP post. HTTP post atau GET. Nah, jadi HTTP post dan GET ini secara developer ya, jadi secara otomatis dia itu ditransfer ke model yang akan ditentukan. Jadi ini seperti itu. Jadi dengan HTTP post dan GET dia itu akan menjembatani antara model dan HTTP request di sini. Ini seperti itu. Nah, di sini di HTTP request ini biasanya isi-isinya adalah si form-form ini. Bentuknya dalam form. Ini seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menentukan model binding secara tepat, berarti artinya kalau kita terdapat data yang berubah, maka elemen-elemen yang terkait dengan data akan berubah secara otomatis. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Oke, mungkin kita lebih enaknya kita langsung ke contohnya. Oke, kita misalkan buka Visual Studio Community masing-masing. Di sini saya menggunakan yang 2022. Kalau teman-teman ada yang menggunakan 2019 itu mungkin masih mirip ya. Tapi jangan yang 2015 jangan. Disarankan 2019 ke atas. Nah, lebih enaknya di 2022 gitu ya. Oke, langsung saja kita buat create new project di sini. Mungkin karena model binding ini terkait dengan form-form, mungkin contoh di sini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana terkait lamaran pekerjaan di suatu perusahaan atau ya yang simpel-simpel aja dulu karena ini contoh. Oke, kalian klik yang pilih yang ini ASP.NET Core yang MVC. Namun ingat di sini yang menggunakan uh, bahasa C#. Sebenarnya sama sih, ini juga sama. Tapi di sini yang ada tombol simbol C#-nya, kita klik next di sini. Kemudian kita buat misalkan lamaran pekerjaan perusahaan. Jangan deh, lamaran pekerjaan perusahaan BI aja deh. Misalkan ya. Oke, mungkin kita buat next gitu ya. Nah, di sini udah net yang versi ke-6 sebenarnya. Net versi ke-6 udah beda gitu ya dengan versi ke-5, ada beda yang sangat yang lebih mendalam gitu ya. Mungkin nanti kita akan bedah gitu ya. Bedanya di mana sih Pak gitu. Uh, Adalah pokoknya bedanya di versi ke-6 ini. Nah, sebenarnya untuk net itu perkembangan juga sangat cepat gitu ya. Karena kalau yang saya baca atau yang saya temui gitu ya, yang tahun ini juga udah mulai net versi yang ke-7, tapi kayak masih versi beta. Mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan udah ganti nih netnya udah versi yang ke-7 gitu ya. Karena kalau saya lihat itu introduction net 7 udah rilis gitu ya. Introduction-nya dulu gitu ya kalau kalau nggak salah saya lihat. Nah, sebenarnya untuk net ini juga banyak dikembangkan gitu ya di web-web gitu ya, web-web perusahaan besar juga ya. Kalau kalian mengikuti Web3 juga di dalam juga ada sisapnya. Jadi nggak rugi kalian belajar sisap. Oke, langsung kita create gitu ya. Oke, ditunggu. Jadi intinya seperti itu. Jadi
kalian nggak sia-sia untuk belajar C#. Oke, saya share lagi. Kita masuk ke dalam sebuah lamaran pekerjaan BI. Oke, ini adalah tampilan awal gitu ya. Kalian udah tahu. Di sini ada folder model, control, dan view. Oke, karena kita akan membuat sebuah aplikasi melamar pekerjaan di suatu perusahaan Bank Indonesia atau BI gitu ya, berarti kita akan yang pertama adalah langkah awal kita menambahkan modelnya dulu. Misal kita klik kanan, add, kemudian klik kelas gitu ya. Kemudian di sini kita akan karena ada pelamar ya, berarti misalkan modelnya kita buat pelamar add gitu ya. Oke, kemudian misalkan di sini kita buat kalau pelamar itu berarti kan ada kelas pelamar tentu ya. Misalkan di sini kita buat ada ID pelamar, nama lengkap, nama panggilan, data tanggal lahir, alamat misalkan persetujuan kalau diterima atau ada panggilan persetujuannya harus hadir atau gimana, nanti ada role-nya, misalkan data science atau apa, misalkan kita buat gitu ya. Misalkan di sini di dalam kelas pelamar kita buat yang namanya ID pelamarnya dulu, misalkan public integer ID pelamar, kita menggunakan ini automatic gitu ya. Kalau nggak tahu ini, jangan ke sini dulu gitu ya. Barangkali ada yang nggak ngikutin nanti nggak paham, saya nggak mau ngejelasin berulang kali juga gitu ya. Karena ini udah automatic net gitu ya. Udah dipelajarin di video-video sebelumnya. Oke, mungkin kita buat ID pelamar tadi apa lagi ya? Ada yang namanya misalkan nama lengkap gitu ya. Nama berarti tipenya string. Kita buat nama lengkap. Misalkan kita buat get set. Kemudian selanjutnya kita buat nama panggilan juga tipenya string. Nama panggilan kita get set juga. Kemudian kita buat date time-nya gitu ya, tanggal lahir publik berarti kita buat date time. Ini kita buat tanggal lahir. Tanggal lahir kita juga buat get and set-nya. Kemudian kita buat misalkan ada alamat ya, berarti misalkan di sini nanti kita buat yang namanya public alamat atau public address-nya, public class address. Oke, nanti kita isi gitu ya. Misalkan isinya adalah alamatnya ada jalan gitu ya, public string berarti jalan gitu ya, get and set, sorry. Kemudian ada yang namanya ini kurang yang namanya kurung siku biar nggak error. Oke, ada jalan berarti ada misalkan ada kota, public stringnya kota, kemudian get set, kemudian setelah kota kalau kita ngirim sesuatu barang biasanya ada kantor pos, kantor kode pos berarti ya. Misalkan integer kode pos gitu ya. Misalkan ini get set, kemudian public string, misalkan negara gitu ya, negaranya apa Indonesia, barangkali ada yang negara India gitu ya. Berarti di sini kita misalkan kita buat alamatnya, berarti kita bisa panggil kelasnya karena di set public gitu ya, berarti bisa dipanggil di sini, misalkan address, alamat, kemudian get and set. Oke, kemudian kita buat pernyataan setuju atau enggak gitu ya. Tadi kan kalau misalkan diterima untuk dipanggil berarti setuju, untuk interview offline atau online itu berarti ada pernyataan persetujuan tipenya bulan gitu ya. Misalkan di sini pernyataan persetujuan, kemudian kita buat get and set. Oke, kemudian misalkan posisi yang dilamar role-nya berarti kita buat kelas lagi di sini misalkan public enumeration gitu ya. Kalian juga kalau nggak paham enum itu apa, jangan lihat video ini dulu. Di video-video sebelumnya sudah dijelaskan itu apa gitu ya. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi. Misalnya role-nya ada yang namanya data scientist gitu ya, data scientist, kemudian ada data analitik gitu ya, analitik, kemudian ada data engineer, data engineer. Nah, kalau kalian tahu bedanya apa antara data scientist, data analitik, dan data engineer. Kalau data engineer itu biasanya lebih ke software-nya gitu ya. Ada software engineering dan lain-lain. Ada data scientist itu sebenarnya lebih ke arah model-modelnya. Kalian kalau misalkan nanti ada mata kuliah teknologi kecerdasan buatan, kalau masih sama saya itu
lebih ke arah data scientist. Nanti kalian membuat bagaimana cara membuat model. Kalau data analitik itu ya intinya dia itu akan apa namanya merekomendasikan misalkan di Traveloka atau di Gojek gitu ya. Di Traveloka aja misalkan pesawat mana sih yang ramai gitu ya. Kalau ramai kan berarti pesawatnya dibanyakin gitu. Itu di data analitik. Nah, ketiga-tiganya gajinya juga besar-besar semua gitu ya. Kalau data scientist ya kalau menurut saya lebih paling besar sih di antara data analitik dan data engineering. Maka dari itu ketika ada mata kuliah yang bau-bau data scientist di apa namanya diikutin dengan baik ya. Kalau masih sama saya di semester depan di teknologi kecerdasan buatan, kalau masih sama saya lebih akan membahas terkait data scientist. Oke, role-nya berarti kita bisa panggil di sini misalkan public role gitu ya. Karena role itu termasuk kelas, misalkan role gitu ya. Role-nya get and set. Oke, ini udah jadi kelas yang kelas pelamar. Isinya adalah ID pelamar, nama lengkap, nama panggilan, tanggal lahir, alamat. Alamat yang isinya adalah bisa jalan, kota, kode pos, negara, dan ada pernyataan prosedur ada role-nya. Role-nya bisa data scientist, data analitik, dan data engineering. Ini seperti itu. Oke, mungkin langsung saja kita buat ini namanya logiknya di home controller. Misalkan di sini jangan lupa ya, di sini kita buat jangan lupa memanggil ini lamaran pekerjaan BI.model. Karena kita akan memanggil kelas-kelas pelamar di sini gitu ya, misalkan nanti. Oke, kita hapus dulu gitu ya di sini. Misalkan tadi kita udah buat yang namanya bentar, kita enter dulu biar agak panjang. Nah, di sini kita tadi udah membuat sebuah kelas yang namanya kelas pelamar. Nah, di sini kita kelas pelamar itu tadi isinya ada banyak ya. Ada ID, nama lengkap, nama panggilan, ada role, ada alamat dan lain-lain. Misalnya kita akan membuat sebuah array gitu ya. Array itu isinya bagian-bagian dari apa namanya kelas pelamar tadi gitu ya. Jadi kita nggak semua kita cantumkan, misalkan beberapa aja, misalkan pelamar. Untuk membuat array juga udah diajarin di week berikutnya, jadi nggak usah saya jelasin lagi kenapa bentuknya kurung siku kayak gini, kayak nggak usah saya jelasin gitu ya, karena udah dijelasin. Kalau belum tahu ya belajar di video-video yang awal dulu ya, baru ke sini. Misalkan data pelamar gitu ya, misalkan di sini kita buat ada beberapa misalkan new pelamar. Nah, kenapa pakai new juga udah dijelasin gitu ya, nggak usah saya jelasin lagi. Misalkan ID pelamarnya pelamar misalkan ID pelamar misalkan mulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Misalkan di sini ada nama lengkap, nama lengkapnya misalkan Adam si Baban. Kemudian tadi kalau ada nama lengkap ada nama panggilan. Nama panggilannya misalkan Adam, Adam gitu ya. Kemudian role-nya misalkan data analitik gitu ya. Data analitik. Oke, udah jadi. Ini untuk data yang pertama gitu ya. Kalian bisa menambahkan beberapa data gitu ya. Misalkan kita buat lagi, misalkan new pelamar, misalkan di sini pengennya kita kopas aja dari sini ya biar cepat. Nah, misalkan di sini ID pelamarnya kita ganti 2, namanya misalkan siapa? Adam ganti Joshua, Joshua Sibaban, nama panggilannya berarti Joshua ya. Joshua, kemudian role-nya misalkan data analitik adalah sama dengan si Adam. Kemudian kita buat lagi, ada buat beberapa lah ya, biar tahu contohnya. Bentar, kita kopas, paste, kita ID pelamarnya kita ganti 3. Kemudian nama lengkapnya dari Joshua misalkan kita buat Victor. Victor Sibaban. Kemudian di sini nama panggilannya Victor. Di sini role-nya misalkan si Victor ini adalah seorang data scientist ya. Ada kakak tingkat kalian namanya Victor. Dia itu juga pinter gitu ya. Jadi jago dia. Kemudian di sini ada lagi misalkan kita buat yang keempat, ID pelamar yang keempat, kita buat nama lengkapnya misalkan Leo. Kakak tingkat kalian juga ada yang namanya Leo, dia juga jago. Nama panggilannya Leo.
Dan role-nya misalkan data engineer adalah dia karena lebih suka software engineer kalau saya lihat. Kemudian selanjutnya kita buat lagi, misalkan ini ID pelamar yang kelima, di angkatan kalian yang jago ada Joshua, ada Matthew, misalkan, benar nggak ya? Kayaknya 2 kalau nggak salah Matthew ya. Oke, Matthew gitu ya. Di sini nama panggilannya adalah si Matthew. Di sini misalkan dia karena jago berarti menempati data scientist gitu ya. Oke. Jadi data pelamar ini memiliki beberapa array ya. Isinya adalah data-data ini. Dia seperti itu. Kemudian kita buat ketika kita run gitu ya, kita buat yang namanya public action result misalkan action result. Kemudian kita buat index. Misalkan di sini ada syaratnya integer ID. Oke. Jadi di sini ya kenapa saya pilih index karena di sini sudah ada view yang namanya index. Kalau kalian buat yang beda juga jangan ya. Kalau contoh harus sama. Misalkan buat yang beda berarti harus buat view di dalam sini ya. Oke, ininya seperti itu. Kita buat dulu ya misalkan di sini pelamar data item sama dengan data pelamar, kita panggil dari array-nya data pelamar dot where yang bagaimana yang dimana kita temukan P-nya itu ternyata ID pelamar. ID pelamar sama dengan ID first. Oh, ini first gini. Oke, kayak gini. Kemudian kita return view biar apa namanya? Biar nggak merah ini loh. Biar ini nggak merah. Makanya ini kenapa merah karena belum di return view. Return view. Kayak data item dah. Jadi ini maksudnya gimana? Ini ada syarat yaitu ada syarat misalkan kalau kalian apa namanya? Setelah ini week 12 gitu ya. Kalian akan membahas routing gitu ya, URL routing. Kalau misalkan di sini kalau apa namanya defaultnya itu kan kalau kalian run gitu ya ada home/index gitu ya. Nah, tapi di sini kalau misalkan indeksnya itu ada syarat atau ada parameter ID yang integer, berarti kalian kalau misalkan ketik di URL-nya home/index itu akan kayak HTTP error gitu ya, Karena di sini ada syaratnya. Syaratnya yang bagaimana? Syaratnya di sini ketika kalian harus slash lagi, syaratnya itu ID pelamarnya berapa. Kalau misalkan kalian ketikkan di URL routingnya nanti misalkan home/index/1 berarti yang keluar adalah data Adam Sibaban, nama panggilnya Adam dan role-nya adalah data analitik. Ini seperti itu yang akan ditampilkan pertama kali. Misalkan home/index/2 berarti Joshua Sibaban, nama panggil Joshua, role-nya adalah data analitik. Ini seperti itu. Nah, ya. Kalau nggak percaya di run aja dulu. Kemudian namun saya nggak mau nge-run dulu, kayak saya akan membuat sebuah nyelesain sebuah lamarannya dulu gitu ya. Misalkan di sini ada karena kita akan membuat sebuah lamaran berarti kita harus yang namanya ada yang namanya view buat lamaran misalkan di sini misalkan public action result gitu ya, action result misalkan di sini nanti buat lamaran. Oke, kayak gini. Nah, jangan khawatir ini masih merah ya karena ini juga belum dibuat view-nya dan belum di return view buat lamaran belum. Nah, misalkan di sini kita return view biar nggak merah dulu. Return view misalkan di sini akan mengembalikan pelamarnya, new pelamar. Oke. Nah, kita belum buat lamaran ini adalah jadi di sini ketika kita buat home/ buat lamaran maka akan ditampilkan ini pelamarnya. Akan ditampilkan pelamarannya. Ini seperti itu. Untuk akan ditampilkan view buat lamaran tapi akan apa namanya mengassign atau menghubungkan dengan si model pelamarnya ini seperti itu. Nah, buat pelamarnya kita belum buat view-nya seperti apa, nanti kita akan buat di sini. Kita akan buat logiknya dulu di sini. Misalkan kita buat binding karena kita akan lagi membahas binding gitu ya. Misalkan kan ada post dan get, misalkan post gitu ya. Kalian juga udah
belajar bedanya post dan band, bukan post dan binding. Post dan get itu di PSW 2 udah belajar, terus di mana lagi ya? Kalau nggak salah di pemrograman pengembangan aplikasi terdistribusi biasanya ada get dan post di sana. Jadi nggak perlu saya jelasin lagi terkait post gimana, metode get gimana, nggak perlu saya jelasin lagi. Secara umum sama. Nah, misalkan kita buat yang namanya public action result. Action result. Oke, kemudian di sini buat lamaran juga, buat lamaran. Misalkan di sini pelamar model. Oke, kita ketik dulu, nanti saya jelasin. Return view, kemudian di sini index, kemudian di sini model. Oke, kemudian kita buat, oke. Jadi di sini kan ada yang namanya view buat lamaran ya. Buat lamaran itu nanti isinya adalah apa namanya menghubungkan dengan si pelamar yang udah kita buat, model yang pelamar yang udah kita buat. Nah, namun di sini ada pengembalian si indeks di sini. Jadi antara indeks dan buat lamaran itu nanti secara umum view-nya itu di dalam kita ngoding view-nya harus sama kayak di sini ada view indeks dan ada buat lamaran, ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian di sini kita buat bindingnya, misalkan action result, kemudian display summary, kemudian kita buat bind, kemudian prefix. Prefix sama dengan misalkan alamat. Oke, kemudian di sini summary lamaran. Summary. Ini jangan khawatir kenapa masih merah-merah gini ya. Nggak usah khawatir, nanti kita betulin. Kemudian di sini misalkan return view summary. Oke. Oke. Di sini kenapa masih merah? Jadi di sini belum dibuat modelnya. Jadi di sini ada display summary. Jadi ketika kita udah buat lamaran, kemudian kita oke, maka akan di display summary. Itu summary-nya itu nanti isinya tergantung model yang kita buat di summary ini gitu ya. Jadi mungkin kita buat dulu model summary-nya di sini. Summary lamaran. Oke, kita buat di sini ya. Klik kanan dalam model, kemudian add, kemudian class gitu ya. Kita buat summary lamaran, biar itu nggak error tadi. Misalnya di sini summary lamaran. Oke, kemudian kita add. Oke, kita balik ke home controller. Tuh, udah nggak merah ya. Tapi yang di summary itu apa isinya gitu ya. Di sini kita balik lagi, misalkan di summary lamaran yang ketika kita klik OK nanti yang di summary itu yang ringkasannya misalkan ada ID pelamar, kemudian get set, kemudian ada apa lagi ya? Misalkan kota aja lah ya. Public string kota, kemudian kita buat get set. Oke. Kemudian ada apa lagi? Negara tadi ya. Jangan public string negara, kemudian kita get set, kemudian role gitu ya. Misalkan public role, role-nya apa? Get and set. Oke. Udah jadi nih. Nah, di sini yang kurang di home controller adalah kita belum buat view buat lamaran dan kita juga belum buat sih yang namanya view indeksnya gitu ya, view indeksnya. Misalkan kita buat yang indeksnya dulu, berarti kita ke sini gitu ya. Misalkan kita buat yang namanya view-nya dulu. Nah, di dalam indeks ini kita kan harus memanggil yang namanya model pelamar tadi ya, karena di dalam home controller di sini tentunya di sini karena dia itu akan memanggil yang namanya ini model pelamar, makanya di dalam indeks yang view index ini harus memanggil apa namanya model pelamar tadi. Nah, cara memanggilnya kalian juga udah belajar gitu ya, bisa menggunakan model, ada dua cara. Nah, cara yang kita gunakan di sini dengan add model gitu ya.
Misalkan modelnya namanya apa, kita cek dulu lamaran pekerjaan BI di sini ya. Kita copy di sini, sorry kita copy and paste ini. Kemudian kita ke index, kita paste di sini, kemudian kita buat yang namanya pelamar. Oke, kita udah jadi. Jadi kita udah di dalam view ini udah memanggil yang namanya model pelamar ini. Jadi kita bisa apa namanya memanggil atau call dengan dot apa gitu seperti itu. Misalnya kita buat layoutnya null aja, nggak pakai render body atau apa layout dasar gitu ya yang udah dipelajari di minggu sebelumnya misalkan. Oke, kita buat HTML-nya. HTML-nya karena lagi membahas sebuah binding, berarti HTML-nya lebih ke arah yang namanya form-form gitu ya. Nanti kita buat, misalkan kita head, kita buat yang sederhana dulu gitu ya. Ini meta name, misalkan ini sederhana aja, udah biasa ini mah. Nggak perlu yang ini nggak apa-apa. Content with device with. Oke. Kemudian di sini title-nya index. Oke, misalkan di sini kita akan buat yang namanya formnya dulu ya. Di HTML juga udah belajar di PSW 1 ya kalian harusnya. Nggak perlu saya jelasin lebih banyak di sini. Misalkan body, misalkan kita buat turunannya div-nya, misalkan label, kita buat ID pelamar. Nah, ID pelamar ini apa nih isinya? Isinya misalkan nanti HTML apa gitu ya. HTML, sorry, dot display form gitu ya. Kita membuat form gitu. Display for. Nah, di sini M atau P atau apa terserah kalian gitu ya. M kita panggil tuh karena kita udah di sini udah model lamaran pekerjaan by.model pelamar, berarti kita bisa memanggil yang isinya yang ada di dalam model pelamar. Misalkan ada yang kan ada beberapa ya M. Misalkan ID pelamar. Di sini ID pelamar gitu ya. Udah jadi. Nah, kemudian selanjutnya kita buat lagi untuk nama lengkap, nama panggilan role ya. Dengan cara yang sama, kita ganti di sini ID pelamar menjadi nama pelamar. Oh, sorry, bukan nama pelamar, nama lengkap itu ya tadi ya. Nama lengkap. Kemudian di sini kita display for-nya berarti kita ganti nama lengkap. Nama lengkap. Kemudian kita buat lagi ada yang namanya nama panggilan ya. Berarti di sini kita buat ID pelamar menjadi nama panggilan. Kita buat m.nya juga di sini nama panggilan. Oke, kemudian lagi kita buat setelah nama panggilan ada misalkan ada role gitu ya. Role-nya apa? Karena di summary tadi kalau nggak salah kita buat ada role-nya juga ya. Kalau nggak salah ada kota sama negara juga. Berarti di sini kita buat role. Kemudian buat lagi. Kemudian selanjutnya kita buat setelah role ada apa lagi tadi? Misalkan kota. Kita rapiin gitu ya biar sejajar. Kemudian di sini kita buat kota. Kemudian selanjutnya kita yang terakhir misalkan pengen nampilin negara. Di sini negara. Negara. Oke, di sini berarti negara. Negara. Oke. Adanya. Oke, kenapa ini merah? Ntar kita lihat dulu di form pelamar. Negara itu di sini alamat baru kota. Oh, berarti di sini kita buat m dot alamat dot kota. Oh, jadi kan ini jadi alamat dot negara. Oke, udah nggak error. Kemudian ini udah jadi yang namanya form dari indeksnya gitu ya, form indeksnya. Kita buat ke sini biar rapi lagi. Oke, biar cakep.
Oke, di dalam home controller juga ada yang belum buat ini, buat lamaran dan display. Oh, display summary lamaran udah, buat lamaran belum ya. Sama display summary kalau buat lamaran mirip dengan indeksnya, berarti kita bisa kopas bagian ini dulu, bagian ini aja kayaknya kalau nggak salah. Oke, bagian ini nanti kita kopas. Oke, kita ke home controller. Kemudian kita buat yang buat lamaran ini kita buat view, add view gitu ya. Kemudian kita razor empty. Ntar kita ini agak ketutupan saya mau saya kita pindahkan dulu apa namanya zoomnya. Oke, misalnya kita klik kanan, kemudian add view, kemudian add, kita buat yang namanya adalah buat lamaran. Buat lamaran. Oke, kita add. Oke, di dalam buat lamaran itu mirip-mirip dengan yang namanya si di dalam indeks ya. Makanya nanti isinya juga mirip-mirip lah. Oke, misalkan di sini kita coding di dalam buat lamaran sama seperti yang sebelumnya di dalam indeks itu kita harus memanggil yang namanya ini lamaran pekerjaan BI pelamar gitu ya dalam buat lamaran. Makanya di sini kita copy paste gitu ya. Kemudian kita buat yang namanya view back-nya. Nggak dibuat juga nggak apa-apa di bagian ini, tapi dibuat juga nggak apa-apa. Title-nya misalkan buat lamaran. Buat lamaran. Oke. Kemudian kita kasih judul tebal tapi nggak terlalu gede banget ya. Bukan H1 misalkan di sini H2, tapi kalian boleh H1 nggak apa-apa. Misalkan di sini lamar pekerjaan BI atau Bank Indonesia misalkan. Kemudian kita buat yang namanya using gitu ya. Using HTML. HTML formnya form. Oke, kemudian kita buat di sini misalkan manggil yang namanya display summary, dan di sini home. Di sini juga sudah sering dijelaskan, jadi nggak perlu saya jelaskan lagi di bagian ini. Intinya seperti itu. Kita enter ke sini biar rapi. Kemudian kita buat yang namanya kita copy paste dari sini karena kita mirip-mirip dengan indeks gitu ya. Kemudian kita ke buat lamaran, kita paste di sini. Oke. Oke, ini kurang siku biar nggak merah. Oke, udah. Nah, di sini oke. Di dalam buat lamaran itu kan ada edit ya. Nah, berarti nggak terlalu mirip dengan ini. Berarti kita hapus dulu, kita ngoding dari awal, bukan kayak gini. Sorry. Karena di buat lamaran itu pengennya kita bisa ngedit gitu ya, bisa ngedit edit for gitu. Berarti di sini juga harusnya div gitu ya. Misalkan di sini html label for misalkan di sini m dot sorry bukan m dot panah dulu baru m dot id pelamar, kemudian add html editor for. Nah, ini juga nggak perlu saya jelasin lagi ya kenapa kayak gini, karena kalian sudah semester 4 jadi nggak perlu saya ulang-ulang lagi. Tapi kalau misalkan ada yang tanya silahkan tanya boleh chat pribadi, boleh di WA, atau boleh di WAG, atau boleh di forum, atau boleh di mana aja. Chat pribadi juga saya terbuka sekali untuk berdiskusi dengan kalian semua. Atau ketika sesi forum, ketika sesi Zoom, jika kalian menginginkan sesi Zoom, boleh gitu ya. Selalu free untuk kalian gitu ya. Karena saya suka diskusi gitu ya. Misalnya di sini nama lengkap, di sini juga kita buat yang namanya nama lengkap. Ini mengikuti yang kita tuliskan di di indeks ya, ada apa aja. Tadi kan di indeks ada ID pelamar, nama lengkap, habis itu ada yang namanya nama panggilan. Di sini nama panggilan. Nama panggilan, kemudian di sini edit for-nya berarti di sini. Jadi si indeks itu akan mengambil bikin form di edit for ini, intinya seperti itu. Di sini berarti nama panggilan.
Kemudian selanjutnya ada yang namanya tadi role ya. M.role. Di sini berarti diganti M.role. Kemudian selanjutnya ada yang namanya di sini alamat kota. Kalau nggak salah tadi kota sama negara. Ini alamat dot kota. Di sini juga diganti m.alamat dot kota. Alamat dot kota. Kemudian setelah kota adalah negara. Alamat dot negara. Di sini alamat dot negara. Di sini berarti m.alamat dot negara. Alamat dot negara. Oke. Nah, jadi kemudian setelah formnya diisi pasti ada yang namanya button gitu ya, button untuk ini namanya button submit atau button apa terserah. Misalnya di sini button type-nya kita isi ini biar cantik kayak gini dulu. Oke. Kemudian di sini type-nya misalkan isinya adalah submit gitu ya, submit. Kemudian di sini isinya adalah submit. Oke. Udah jadi. Oke, setelah ini kita kurang satu lagi yang belum adalah display summary. Ya, summary-nya apa aja gitu ya. Summary-nya kan tadi ada ID pelamar. Kalau di dalam display summary mengikuti yang summary lamaran di sini yaitu ada ID pelamar, ada kota, negara dan ada role. Oke, berarti di dalam view display summary ada sekilas tentang itu juga. Oke, kita buat misalkan rajar empty, kita add namanya adalah display summary. Bentar. Display summary. Oke, kemudian kita add. Oke, kita langsung buat di sini. Oke, karena kita akan membuat summary lamaran di sini ya. Summary lamaran berarti kita copy di sini gitu ya. Kita memanggil model summary lamaran di dalam display sama caranya sama aja, add model, kemudian di sini copy, kemudian panggil summary lamaran di sini. Nah, ini udah jadi. Oke, kemudian selanjutnya kita buat view back-nya. Nggak dibuat juga nggak apa-apa kalau bagian ini. Tapi lebih baik dibuat aja biar ingat dan rapi gitu ya. View back title, sorry. Misalkan di sini namanya display summary. Display summary. Oke. Kemudian kita buat tulisan agak gede gitu ya. Misalkan di sini adalah contohnya display summary. Display summary. Nah, di dalam display summary itu adalah isinya adalah summary. Ketika kita klik button submit tadi yang ada di buat lamaran, kita summary yang ada di summary lamaran itu ada ID pelamar, kota, negara, dan role. Yang ditampilkan hanya ini. Kan di buat lamaran ada banyak yang diisi ya, tapi yang di summary-nya ada hanyalah ID lamaran, kota, negara, dan role. Berarti kita buat di display summary di sini kita buat yang namanya langsung saja kita buat div. Misalkan di sini label. Berarti kita di sini misalkan ID pelamar. Misalkan di sini isinya adalah si html.display for, kemudian for yang apa m yang bentar ini kurung, kemudian tanda panah m.id pelamar. ID pelamar, oke. Setelah ID pelamar harus ditampilkan summary-nya adalah role ya. ID pelamarnya apa role. Jadi summary-nya itu nggak tahu nama kita. Kalau pekerjaan kan cuma tahu ID pelamarnya sekian, yang di daftar apa role apa ini ya kayak gitu. Jadi biar nggak mengurangi yang namanya apa orang dalam gitu ya. Ya seperti itu. Kalau tahu namanya kan jadi tahu oh ternyata ini saudaranya ini bahaya tuh. Jadi kita buat nggak tahu namanya di sini. Misalkan tahunya cuma ID sama kota. Di sini juga diganti kota. Kemudian selanjutnya ada negara ya. Negara di sini.
Dan di sini juga m.negara. Oke, udah jadi. Oke, kemudian kita coba run gitu ya. Coba run yang udah kita buat di sini. Misalkan kita biar rapi, kita hapus sampai sini karena terlalu panjang. Oke, biar terlihat rapi. Oke, ya kita run gitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kalau ketemu kayak gini di run aja gitu ya. Klik aja. Nah, nanti kalian jangan khawatir kalau misalkan apa namanya? Hasilnya adalah error, tapi nggak apa-apa. Jadi karena tadi error kenapa? Karena harus ditulis home index itu ya. Indeksnya juga apa namanya? Misalnya kita buat kayak gini, itu pun harus ada syaratnya tuh. Ada syaratnya harus yang namanya 1, 2 atau apa. Kalau kita enter di sini akan terjadi error lagi, makanya harus ada 1 misalkan. Satu di sini adalah ID pelamarnya 1, nama lengkapnya Adam Sibaban, nama panggilnya Adam dan role-nya data analitik ya. Kota negaranya kenapa kosong? Karena di dalam array-nya itu nggak ditulisin tadi kota sama negaranya gitu ya. Misalkan kita buat 2 gitu ya. Ini akan tampil ID pelamar 2, Joshua Sibaban dan nama panggilnya Joshua dan role-nya data analitik. Nah, dia seperti itu. Kemudian kita bisa buat yang namanya tadi kan kita buat namanya buat lamaran ya. Nah, di sini kita misalkan di sini ID pelamarnya misalkan kita mulai dari 6 atau 7, misalkan 9 gitu ya. Nama lengkapnya Hinata, nama panggilnya Hinata Soyo. Ini adalah karakter ini ya, bola voli di Haikyuu. Role-nya data scientist, kotanya Tokyo, negara Jepang ya. Misalnya kita submit, maka akan tampil display summary yang kita display summary-nya ternyata ID pelamarnya ini masih 0 gitu ya. Jadi ada yang kurang. Tugas kalian coba dipelajarin kenapa bisa 0. Ini adalah salah satu tugasnya yaitu ya. Kan tugasnya bukan cuma meringkas, tapi tugasnya adalah memperbaiki 0 ini sehingga bisa sesuai dengan apa yang apa namanya ditampilkan, oh, bukan ditampilkan, disubmit, kita submit sebelumnya. Role-nya data scientist dan kotanya Tokyo, negaranya Jepang. Ini seperti itu. Kemudian materi selanjutnya kita akan membahas yang namanya kita close dulu ini. Oke, kita balik ke ini. Kita akan membahas yang namanya model validation. Setelah model bending, ada yang namanya model validation. Oke, bentar kita ambil penanya dulu. Kok ini penanya nggak jadi? Bentar. Jadi ada yang tadi kita udah belajar model bending, kita akan membahas sebuah model validation. Model validation ini merupakan aspek penting ya, aspek penting dari ASP.NET biasanya. ASP.NET yang MVC tentunya digunakan untuk memeriksa gitu ya, apakah input pengguna valid atau tidak gitu ya. Biasanya untuk valid atau tidak valid gitu ya. Nah, biasanya sih validation ini berhubungan dengan yang namanya konsep dry. Kalian tahu juga ya, udah belajar. Saya ingat betul udah ngajarin dry gitu ya di PSW 2. Karena kebetulan PSW 2 juga waktu itu masih sama saya dan kalian. Konsep dry itu don't repeat yourself gitu ya. Jadi kodenya jadi lebih singkat ketika menggunakan model validation. Dan ini juga bisa reusable ya. Ini sebetulnya. Nah, model validation itu akan sangat berkaitan dengan yang namanya data annotation gitu ya. Jadi untuk memanggil model validation, kita juga harus yang memanggil yang namanya using data annotation gitu. Karena di sini menyediakan beberapa data annotation ini menyediakan beberapa atribut validation ya, beberapa atribut, sorry tulisan saya jelek, validation uh, yang diaplikasikan di setiap kelas model atau properti secara langsung di aplikasi kita. Misalkan ada banyak atribut, ada require, string length, regular, range, dan lain-lain lah. Intinya seperti itu. Semoga masih bisa dipahami. Kalian kepoin dengan data annotation aja PR-nya. Bukan PR sih, explore lebih jauh. Barangkali dimunculkan di UAS. Oke, misalkan kita buat model validation langsung. Misalkan di sini kita apa namanya?
kita komen dulu, misalnya kita komen. Cara komennya gampang, kalian klik CTRL K plus C. Dah. Nah, itu komen. Kalau misalkan uncomment berarti CTRL K plus U gitu ya. Kalian coba aja gitu ya. Jadi kalau misalkan validation di sini kita buat yang sederhana aja gitu ya. Misal kita yang lamaran tadi udah janjian tuh. Udah janjian berarti harus ada booking janjian tanggal berapa ini seperti itu. Berarti kita buat yang namanya klik model, kita buat kelas model appointment atau janji gitu ya. Kita kelas misalkan di sini kita buat yang namanya apa namanya appointment. Appointment. Oke, kemudian kita add. Kemudian misalkan di sini ingat ya karena kita membuat sebuah apa namanya model validation, kita pasti berhubungan dengan yang namanya data annotation gitu ya. Makanya kita panggil dulu di sini misalkan using system dot component model. Komponen modelnya adalah data annotation. Ada di sini. Ini isinya ada tipe-tipe data untuk sebuah model validation. Misalkan data type itu untuk tanggal-tanggal atau sejenis tanggal itu ya, seperti itu. Misalkan di sini public string appointment, misalkan nama kliennya, misalkan kliennya misalkan di sini get and set. Kemudian kita buat data type dot date aja. Karena kita membuat nanti pengennya sebuah tanggal gitu ya. Misalkan ini nggak pakai using system, data type-nya itu akan error. Misalkan kita hapus di sini ya. Kita hapus, nanti akan merah ini. Tuh. Makanya kita membutuhkan data annotation biasanya untuk validasi. Oke, kemudian selanjutnya kita buat public. Publicnya misalkan date time-nya. Date time misalkan date, get and set. Kemudian kita term condition juga, setuju atau enggak ya. Bool term condition. Bukan term condition, misalkan accepted. Kayaknya di contoh apa namanya? Tadi ada term condition belum diaplikasikan. Oh, enggak apa-apa lah untuk PR kalian misalkan untuk mengeksplor lebih dalam. Oke, misalkan kita balik ke home controller, misalkan kita akan membuat sebuah janji gitu ya, sebuah janji untuk ketemuan gitu ya, misalkan. Berarti di sini misalkan kita buat public view result, misalkan make booking gitu ya, make booking janjiannya kapan gitu ya, dan di dalam form make booking ini juga nggak boleh kosong misalkan. Jadi kita return dulu, return view misalkan new appointment, kita panggil di sini misalkan date sama dengan date time, no time sekarang berapa gitu ya, tanggal berapa sekarang, intinya seperti itu. Oke, ini ada yang error di bagian di sini tuh harusnya kurung siku. Kurung siku tutup. Oke, misalkan udah jadi. Ini adalah ketika kita klik make a booking, jadi itu akan ditampilkan sebuah kayak pilihan data ya. Pilihan, bukan pilihan data, kayak tanggal sekarang. Ditampilkan tanggal sekarang, tapi kita bisa milih. Misalkan kita buat yang namanya HTTP post gitu ya. Ini gunanya untuk apa? Berkaitan dengan yang materi sebelumnya juga. Binding bisa menggunakannya juga. Misalkan di sini public view result, misalkan make booking, misalkan di sini appointment, uh, appointment ya, singkatan dari appointment. Misalkan di sini kita nggak mau kan di dalam appointment itu ada yang namanya client data and term condition. Misalkan itu nggak boleh kosong semua. Berarti logiknya itu ada di home controller. Misalkan di sini if string dot is null or empty, misalkan di sini nggak boleh kosong ya, yang nggak boleh kosong. Oke, sorry. Misalkan yang nggak boleh kosong adalah si client name-nya, client name. Kemudian kita buat model state. Oke, bentar ini kita lihat dulu si appointment.
client name. Oke, kita ke home controller, client name. Oke. Misalkan di sini model state add model error. Berarti errornya apa kalau misalkan client name-nya kosong gitu ya. Misalkan client name, client name kita harus isi gitu ya. Please enter your name atau masukkan nama Anda. Ini. Oke, ini kenapa masih error? Oh, karena di sini ada inputan apt. Berarti di sini harusnya apt.clientName. Oke. Nah, kemudian selanjutnya misalkan term accepted-nya juga nggak boleh nggak diisi ya. Misalkan accepted-nya itu kosong, term accepted gitu ya. Kita kasih error juga model state dot add model error. Kemudian pesan errornya adalah term accepted gitu ya. You must, misalkan kamu harus mencentang term accepted ini. You must accept the term, harus menerima kondisi ini gitu ya. Harus dicentang misalkan. Kemudian selanjutnya misalkan di sini satu lagi if model state jika valid gitu ya, kita akan menampilkan completed, return view completed. Jadi di sini ada beberapa view yang harus dibikin, yaitu completed dan make a booking gitu ya. Kemudian else return view. Oke. Ini seperti ini udah jadi. Kita hapus dulu ini ke sini. Jadi PR kita di sini kita belum membuat sebuah view completed dan sebuah view si make a booking gitu ya. Misalnya kita buat dulu make a bookingnya. Make a bookingnya juga berkaitan dengan your name gitu ya. Your name, ada appointment ya, ada appointment date gitu ya, appointment date di sini, dan ada term accepted gitu ya. Dan kemudian ada submit. Oke, kita buat make a booking. Misalkan add view, kemudian add reserve empty, kemudian kita buat view-nya itu namanya adalah make a booking. Make booking misalkan. Oke. Oke, langsung saja kita akan memanggil sebuah model yang namanya model appointment di sini. Makanya kita butuh yang namanya model ini gitu ya. Kita panggil di dalam sebuah make a booking. Cara panggilnya sama, yaitu add model lamaran pekerjaan bi.model kemudian dot appointment. Oke, udah jadi. Kemudian misalkan kita buat layoutnya null aja, jadi nggak ada layout dasar. Layout sama dengan null. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat form ya. Misalkan di sini using HTML begin form. Kemudian kita buat yang namanya, oke, biar rapi ini enter aja. Kita buat validation summary gitu ya. Add HTML validation summary. Oke. Kemudian isinya adalah misalkan di sini your name. Bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Misalkan nama kamu, misalkan di sini html.editor for yang mana? Kalau your name berarti kita panggil client name ya, yang ada di isi yang ada di dalam model appointment ada client name. Your name-nya adalah m.clientName. Oke. Kemudian ada apa lagi, yaitu misalkan di sini ada appointment date ya. Jadi misalkan appointment date
Kita buat html.editor for m.date misalkan. Kemudian term condition-nya juga kita buat di sini p.html.editor for, kita buat m.term accepted ya, term accepted. Oke, isinya adalah nanti adalah ada tulisan I accept the term and condition. Oke. Kemudian kita ada submit gitu ya. Misalkan di sini input type-nya adalah misalkan di sini isinya adalah submit dengan value-nya adalah make a booking. Value sama dengan make booking. Oke, udah jadi. Kemudian setelah ini kita kurang satu lagi yang namanya view completed belum. Berarti kita klik kanan, kemudian add view. Oke, bentar batu saya habis. Saya tes dulu laptop saya. Karena ini udah jam 2 pagi gitu ya. Hari Senin tanggal 18. Oke, kita add gitu ya. Kemudian kita buat ini tadi namanya view completed. Kita add. Oke, di sini kita juga di sini completed juga akan memanggil si namanya model appointment. Makanya di sini ini logikanya sama dengan model banding ya di sini ya. Jadi di sini saling berhubungan antara jadi si ketika completed ini adalah apa yang diisi di dalam si make a booking ini ya kayak gitu. Oke, kita ke mana tadi completed. Kita ke sini, kita buat manggil model add model. Di sini adalah manggil appointment. Oke. Kita buat layoutnya adalah null ya, nggak ada layout dasar. Layout sama dengan null. Kemudian kita isinya misalkan kita buat huruf kecil juga, misalkan H4, your appointment is confirmed. Oke, kemudian kita lanjut, misalkan isinya adalah your name is yang kita isikan di dalam apa namanya, di dalam tadi view form make bookingnya. Misalkan di sini html.display for kalau your name berarti m.client name. Oke. Kemudian lagi misalkan ada the date your appointment. Kan kalian ngisi date-nya ya, tanggalnya. Date of your appointment is misalkan di sini html.display for m.date. Oke. Udah jadi. Misalkan kalian coba run gitu ya. Oke, ini berarti kurung tutup. Ada yang errornya. Oke, udah. Kita coba run gitu ya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, kita tampilkan nanti tampilannya adalah seperti ini. Gak usah khawatir karena yang jadi fokus kita adalah di bagian make a booking. Klik gitu ya. Nah, ada appointment nih di sini. Ada term condition-nya di sini. Ya, harus dicantang. Kalau di sini nanti harus di sini ada pesan errornya gitu ya. Nah, di sini Hinata Soyo ini I accepted maka make a booking. Berarti your appointment is confirmed, your name is yang diisikan tadi data Hinata Soyo dan date-nya adalah tanggal sekarang, tanggal Senin itu ya, tanggal 18 April 2022. Oke, mungkin seperti itu secara umumnya.
Oke, mungkin itu aja terkait pembelajaran tentang model validation dan model binding. Jadi tugasnya adalah kalian mencoba code yang ada di sini dan kalian tugasnya tadi ada satu ya, untuk membuat sebuah ID pelamarnya di submit itu bisa berubah-ubah sesuai yang ada di yang udah diinputkan gitu ya. Tadi kalau kalian mengikuti video ini berarti kalian tahu tugasnya apa. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan selamat belajar. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman semua. Terima kasih dan selamat belajar teman-teman. Selamat pagi.